Assalamualaikum sahabati, rahimakumullah. Jika dalam pembahasan sebelumnya, kita menemukan kejanggalan-kejanggalan pada manuskrip-manuskrip yang dijadikan dalil nasab alwiyah untuk mereka mengklaim bahwa mereka telah diakui dari abad ke-5 Hijriyah. Maka kita akan melanjutkan menggali dan membuktikan lebih tajam lagi. Perhatikan, pada manuskrip sanad ini, ada perawi-perawi yang sah atau sahih, tetapi tiba-tiba muncul perawi-perawi yang asing, seperti Ahmad, Abdullah, dan lain-lain, yang tidak dikenal dalam kitab-kitab ruwat hadits. Itu menunjukkan dengan jelas, bahwa perawi-perawi, dalam sanad, pada manuskrip-manuskrip itu telah dimodifikasi, telah dicangkoki. Semakin jelas lagi, kepalsuan manuskrip-manuskrip sanad ini, ketika ia menyebutkan gelar, Al-Muhajir, untuk Sayyid Ahmad, itu menunjukkan dengan jelas, bahwa manuskrip-manuskrip ini, dibuat, dimodifikasi, dan dicangkoki, pasti setelah abad 12 Hijriyah, karena gelar Al-Muhajir sama sekali tidak dikenal. Dan dikenalnya gelar Al-Muhajir baru setelah disematkan oleh Ahmad bin Zain al-Habsyi pada abad 12. Sementara, dari modus bentuk dan modelnya yang kembar identik, menunjukkan bahwa, manuskrip-manuskrip ini sebenarnya diambil dari sumber yang sama. Ini dikonfirmasi dalam buku Rabita Alwiyah sendiri, halaman 33 sebagai dari kompilasi naskah Al-Arbaun, yang kemudian diatribusikan kembali kepada tokoh-tokoh abad ke-5 dan 7 Hijriyah, seperti As-Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Alal Al-Husaini 460 Hijriyah lalu, As-Sayyid Abul Qasim An-Nafat 490 Hijriyah, dan Syekh Umar bin Sa'd Ats-Zafari 667 Hijriyah. Dari semua itu manuskrip-manuskrip bukan hanya menjadi doif, tetapi malah menjadi sanad yang mardud jiddan, alias tertolak, sampai dok. Di samping menjadi lucu-lucuan tentunya, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menduga kuat ini buatan Salim bin Jindan tahun 1960. Rabita Alwiyah, dalam bab selanjutnya beralibi, bahwa Al-Muhajir telah disebut Imam Ubaidili. Jelas itu hal yang mengada-ada, karena Imam Ubaidili tidak menyebutnya sebagai gelar, melainkan menjelaskan kejadian hijrahnya Sayyid Ahmad dari Madinah ke Basrah. Dan tugas ahli nasab adalah mencatat gelar yang diberikan masyarakat di masanya, dengan apa adanya. Bukan membuatkan gelar. Bukan seperti Alwi bin Tahir Al-Haddad wafat 1382 Hijriyah atau abad 14 yang sekuat tenaga berusaha mengukuhkan gelar bahwa Ahmad bin Isa itu bergelar Al-Muhajir. Dalam kitabnya Uqud Al-Almas, setelah sebelumnya disematkan oleh Ahmad bin Zain al-Habsyi wafat 1144 Hijriyah. Di halaman kemudian nanti, dalam hal ini Rabita Alwiyah menilai Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani telah su'ul adab kepada Alwi bin Tahir Al-Haddad, karena menurut Rabita Alwi, Alwi bin Tahir Al-Haddad tidak mengganti gelar Sayyid Ahmad dari Al-Abah dan An-Nafat menjadi Al-Muhajir, seperti tuduhan Kiai Imad. Tetapi, menurut Rabita Alwiyah, Alwi bin Tahir Al-Haddad, setelah 1000 tahun, hanya menilai ulama-ulama terdahulu, sezaman, alim alamah, dan ahli nasab atau nakib itu sebagai salah mengidentifikasi nama dan gelar, sehingga harus ia koreksi bahwa seharusnya yang bergelar Al-Abah dan An-Nafat itu cucu Sayyid Ahmad, dan yang benar, menurutnya, Sayyid Ahmad bergelar Al-Muhajir. Bener sih, kalau Alwi bin Tahir Al-Haddad ini bukan su'ul adab, tapi cuma kurang ajar. Bukan kita yang mengikuti dalil atau fakta dari masa lalu, tapi ulama-ulama ahli nasab sezaman dari masa lalu yang harus dikoreksi dan dirubah untuk mengikuti halusinasi dan persepsi kita saat ini. Padahal hal yang lazim, jika sang ayah menurunkan usahanya kepada salah satu atau beberapa anaknya dan seterusnya di generasi kemudian, sehingga anaknya atau cucunya atau buyutnya digelari dengan gelar yang sama oleh masyarakat di masa kemudian. Sahabat-sahabati rahimakumullah, kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Sadah Alwi, yang lain adalah Al-Faqih Hasan bin Rashid, wafat 638 Hijriyah. Namun jika kita cermati, halaman 29 sampai dengan halaman 32, Al-Faqih Hasan bin Rashid menisbat gelar Syarif Bani Jadid sebagai benar-benar dari Syarif Husaini. Bani Jadid bukan Bani Alwi,
tidak ada dalil yang sah yang dapat dijadikan dalil adanya kekerabatan Bani Jadid dengan Bani Alwi, selain hanya manuskrip-manuskrip Mardud Jidan yang telah kita bahas tadi. Dan lebih tegas lagi akan dibantah fakta sejarah dari leluhur-leluhur Sada Alwiyah sendiri. Semua bermula dari kitab sejarah, As-Suluk fi Tabaqat al-Ulama wa al-Muluk, yang ditulis oleh Al-Qadli Abu Abdillah Bahaudin Muhammad bin Yusuf bin Yakub, wafat 732 Hijriyah. Yang kemudian dikenal dengan kitab Al-Janadi, yang mana pada kitab Al-Janadi ini, juz 2 halaman 360 menulis tentang tokoh Bani Ahdal. Dan adapun Al-Ahdal, ia seorang yang hebat, besar, yang populer, dan dikisahkan bahwa kakeknya, Muhammad, datang dari Irak ke negeri Yaman. Ia seorang Syarif Husaini, ia datang dengan tapak tasawuf. Ia menempati Ajwal As-Sauda dari lembah Siham. 87 tahun kemudian. Dari situ, klan Abdurrahman Al-Sakaf membonceng sejarah itu bahwa leluhurnya juga adalah seorang Syarif Husaini, karena ia sepupu, satu kakek, dari Muhammad bin Sulaiman. Kemudian, secara historis, meski terkesan hanya sebagai figuran, 125 tahun kemudian dari masa Al-Janadi, Ba Alwi ditulis oleh Al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal, wafat 855 Hijriyah, dari Ba Ahdal, menulis kitab Tuhfat Al-Zaman fi Tarikh Sadat Al-Yaman. Al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Ahdal menjelaskan tentang leluhurnya pada halaman 238. Diceritakan kepada kami dari sebagian orang bahwa Muhammad bin Sulaiman tersebut keluar, berhijrah, bersama saudara laki-laki dan saudara sepupunya. Kemudian saudara laki-laki dan saudara sepupunya itu menuju timur. Maka keturunan dari saudara sepupunya itu adalah keluarga Ba Alwi di Hadramaut. Perhatikan, pengisbatan ini hanya berdasar cerita sebagian orang, yang mana orang siapa yang dimaksud tentu tidak jelas. Bukan bukti atau dokumen dari otoritas keluarga seperti Nakobah Ashraf Irak atau Mesir, atau yang lain. Namun hanya berdasar cerita tidak tertulis sebagian orang-orang. Setelah Husain Al-Ahdal, wafat 855 Hijriyah, melengkapi kisah perpindahan Muhammad bin Sulaiman, lalu ia juga melengkapi silsilah Muhammad bin Sulaiman hingga ke Nabi, yang belum dijelaskan dalam kitab sejarah Janadi. Sebagaimana halaman 237 sampai dengan 238, Husain Al-Ahdal menjelaskan nasab Muhammad bin Sulaiman hingga ke Nabi. Dan aku menemukan nasab Muhammad bin Sulaiman dalam sebagian lembaran-lembaran dalam keadaan bersambung kepada Rasulullah. Maka ia berkata, Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Al-Hasan bin Al-Husain yang bergelar Al-Asga bin Ali Zanal Abidin, dalam tempat lain, bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Jafar Al-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Kita simpan dulu genealogi Ba Alwi dari sisi Ba Ahdal dari kitab sejarah Al-Janadi. Lalu, kita akan membaca genealogi Ba Alwi dari sisi Ba Alwi yang juga didasarkan pada kitab sejarah Al-Janadi terlebih dulu, sehingga nanti kita dapat melihat secara utuh. Sementara, As-Suluk fi Tabaqat al-Ulama wa al-Muluk, yang ditulis Al-Qadli Abu Abdillah Bahaudin Muhammad bin Yusuf bin Yakub, wafat 732 Hijriyah, juga menulis tentang tokoh ulama, yang bernama Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Perhatikan dengan seksama, karena ini terdapat dua versi. Yang pertama versi manuskrip Paris. Manuskrip ini selesai ditulis oleh peneliti pada hari Senin, tanggal 9 Saban, tahun 820 Hijriyah. Perhatikan dalam kitab Al-Janadi, juz 2 halaman 135. Perhatikan juga dalam footnote-nya. Dibaca berdasar versi manuskrip Paris. Dan aku ingin memberikan susulan nama-nama orang-orang yang datang ke Taiz dan belajar di sana. Mereka adalah jamaah dari generasi pertama. Sebagian dari mereka adalah Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid. Jadid, dua riwayat manuskrip bin Ahmad bin Isa
bin Muhammad, bin Ali, bin Jafar al-Sadiq, bin Muhammad al-Bakir, bin Ali, bin Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan Abu Al-Hasan Ali dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid, menurut penduduk Yaman. Asalnya dari Hadramaut dari para syarif di sana yang Bajadid dikenal dengan Al-Abi Alwi, yang merupakan rumah kesalihan dan ibadah dalam tarikat tasawuf. Termasuk di dalamnya, para ahli fikih, yang akan datang penyebutan mereka yang aku ketahui dengan benar, insya Allah Ta'ala, bersama ahli negerinya. Yang kedua, dibaca berdasar versi manuskrip Mesir, manuskrip ini selesai ditulis Sabtu tanggal 7 Dzulhijjah tahun 877 Hijriah. Artinya manuskrip ini ditulis setelah klan Abdurrahman al-Sakaf membonceng Ba'ahdal, dan setelah Al-Husain bin Abdurrahman bin Muhammad al-Ahdal menulis Ba'alwi dalam kitab Tuhfatuh Zaman fi Tarikh Sa'adah Yaman. Dan aku ingin memberikan susulan nama-nama orang-orang yang datang ke Taiz dan belajar di sana. Mereka adalah jamaah dari generasi pertama, sebagian dari mereka adalah Abu Al-Hasan, Ali, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Hadid. Jadid, dua riwayat manuskrip, bin Ali, bin Muhammad, bin Jadid, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali, bin Jafar al-Sadiq, bin Muhammad al-Bakir, bin Ali, bin Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dan Abu Al-Hasan Ali dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid, menurut penduduk Yaman. Asalnya dari Hadramaut dari para syarif di sana yang para syarif Bajadid dikenal dengan Al-Abi Alwi, yang merupakan rumah kesalihan dan ibadah dalam tarikat tasawuf. Termasuk di dalamnya, para ahli fikih, yang akan datang penyebutan mereka yang aku ketahui dengan benar, insya Allah Ta'ala, bersama ahli negerinya. Perbedaan kedua manuskrip ini adalah, manuskrip Paris, selesai ditulis tahun 820 Hijriah, menyebutkan silsilah Bajadid, sebagai berikut. Abul Hasan Ali, Syarif Abul Jadid, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Jadid, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad al-Nakib, dan seterusnya. Sementara, manuskrip Mesir, selesai ditulis tahun 877 Hijriah, menyebutkan silsilah Bajadid sebagai berikut. Abul Hasan Ali, Syarif, Abul Jadid, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Jadid, bin Ali, bin Muhammad, bin Jadid, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad al-Nakib, dan seterusnya. Perbedaannya, manuskrip Mesir ditambahi nama Ali, Muhammad, Jadid, dan Abdullah. 163 tahun kemudian. Ali bin Abu Bakar Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf, wafat 895 Hijriah, kemudian menulis kitab Al-Burqa Al-Mushikoh. Dalam kitab tersebut, Ali bin Abu Bakar Sakron wafat 895 Hijriah, menjelaskan kesuriah nabiannya menurutnya. Demikianlah, ia di sini bernama Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut, dan ditulis dalam kitab-kitab mereka, dan berkesinambungan dalam silsilah nasab mereka. Dan penisbatan mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan aku memahami, dari keterangan yang telah lalu, yaitu Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut untuk pertama kali, berdasar apa yang terdapat dari Tarikh Al-Jundi, Kitab Sejarah Al-Janadi, dan Kitab Talhis Al-Awaji, dan telah disebutkan pembicaraan tentangnya, dalam menerangkan biografi sosok Al-Imam Abu Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid. Bahwa Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa, yaitu ketika ia, Al-Janadi, berkata, sebagian dari mereka adalah Abu Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, yang versi satunya Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhum, dan dikenal dengan nama Syarif Abul Jadid menurut penduduk Yaman. Asalnya dari Hadramaut,
dari para syarif di sana yang dikenal dengan Al-Abi Alwi, yang merupakan rumah kesalihan dan ibadah dalam tarikat tasawuf. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, sekarang kita telah melihat fakta sejarah yang ditulis Al-Janadi hingga kewafatannya 732 Hijriah. Di antara tokoh-tokoh ulama-ulama dan raja-raja yang beliau tulis adalah, pertama, Muhammad bin Sulaiman, wafat 540 Hijriah, dan yang kedua, Abu Hasan Ali, atau Sarif Abul Jadid, wafat 620 Hijriah. Kemudian, hingga kurun 819 Hijriah, klan Abdurrahman As-Sakaf wafat 819 Hijriah, membonceng, mengaku sebagai sepupu Al-Ahdal. Ini ahistoris, hanya ngaku-ngaku, namun kemudian menjadi cerita di sebagian masyarakat, hingga kurun 855 Hijriah, Ba'ahdal mengakui, dan Hussein menulis dalam kitabnya, bahwa Ba'alwi adalah saudara sepupu berdasar katanya dari sebagian orang-orang. Hussein Al-Ahdal juga menulis, berdasar dokumen lembaran yang dia temukan, tentang silsilah nasabnya, dia merunut dari kakeknya, yaitu, Ali, dijelaskan Al-Janadi, wafat 690 Hijriah, bin Umar, bin Muhammad wafat 540 Hijriah, ini dijelaskan As-San'ani wafat 1381 Hijriah, bin Sulaiman, bin Ubaid, bin Isa, bin Alwi, bin Muhammad, bin Himham, bin An. Berdasar kitab sejarah Al-Janadi, Husain Al-Hadal menulis bahwa leluhurnya, yang hijrah dari negara Irak ke Yaman, yang bernama Muhammad bin Sulaiman, bersepupu dengan Baqalwi atau klan Abdurrahman As-Sakaf tersebut. Sehingga Baqalwi mendapat kesejarahan, karena memiliki leluhur yang historis, yaitu bersepupu dengan Muhammad Al-Ahdal, dengan demikian maka memiliki kakek yang sama, yaitu Ubaid. Dari itu, didapati leluhur Baqalwi, berdasar silsilah Ba'ahdal, adalah sebagai berikut, Ali, Kali Kasam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaid, bin Isa, bin Alwi, bin Muhammad, bin Himham, bin An, tampaklah menjadi saudara sepupu, atau satu kakek, yaitu Ubaid. Secara historis, tentu Ba'ahdal ini sangat kuat, karena Al-Janadi sezaman langsung dengan Ali, kakek Hussein Al-Ahdal. Namun untuk disahkan sebagai zuriyah Nabi Al-Husaini tentu harus mengikuti kitab nasab Al-Isbat Naqobah Ashraf Irak, dan baik Husain Al-Asgar maupun Musa Al-Kazim tidak mempunyai anak bernama An, sehingga Al-Ahdal tertolak sebagai Sarif Husaini. Maka generasi kemudian, dari Baqalwi, Ali bin Abu Bakar Sakran, mencari inang baru, hingga mendapati nasab inang, Abu Hasan Ali, atau Sarif Abu Jadid, juga dari kitab sejarah Al-Janadi. Al-Janadi menyebutkan dalam kitabnya, versi Mesir yang digunakan Ali bin Abu Bakar Sakran, dan aku ingin memberikan susulan nama-nama orang-orang yang datang ke Tais dan belajar di sana. Mereka adalah jemaah dari generasi pertama. Sebagian dari mereka adalah Abu Al-Hasan Ali, menurut Al-Janadi wafat 620 Hijriah, bin Muhammad, bin Ahmad, bin Jadid, bin Ali, bin Muhammad, bin Jadid, bin Abdullah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, dan seterusnya. Ingat, Al-Janadi ini berdasar versi Mesir yang selesai diteliti tahun 877 Hijriah. Kemudian, setelah Ali bin Abu Bakar Sakran, wafat 895 Hijriah, membaca kitab Al-Janadi ini, maka pemahaman Ali bin Abu Bakar Sakran ini yang menjadi dasar rancang bangun nasab Baqalwi hingga sekarang. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan Ali bin Abu Bakar Sakran dalam kitabnya. Demikianlah, ia di sini bernama Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut, dan ditulis dalam kitab-kitab mereka, dan berkesinambungan dalam silsilah nasab mereka. Dan penisbatan mereka adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Jadi menurut pengakuan Ali As-Sakran, datuknya yang dikenal penduduk Hadramaut bernama Ubaid, tentu ini historis, sebagaimana disampaikan Husain Al-Ahdal dan juga dokumen lembaran Husain Al-Ahdal, bahwa datuknya Baqalwi atau keturunan Alwi bersepupu satu kakek dengan datuk dia juga, sehingga datuk Baqalwi dan Ba'ahdal sama, yaitu Ubaid. Namun ketika Ali As-Sakran mengatakan bahwa yang dia maksud, yang dikenal masyarakat dan tercatat di kitab-kitab nasab mereka, adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa,
maka jelas bahwa itu bukan Ubaidnya Husain al-Ahdal, yaitu Ubaid bin Isa bin Alwi. Mustahil istri Ahmad dan istri Isa melahirkan satu orang yang sama. Apa yang dimaksud Ali As-Sakran ini? Mari kita cermati penjelasannya selanjutnya. Dan aku memahami, dari keterangan yang telah lalu, yaitu Ubaid yang dikenal penduduk Hadramaut untuk pertama kali, berdasar apa yang terdapat dari Tarikh Al-Jundi, Kitab Sejarah Al-Janadi, dan Kitab Talhis Al-Awaji, dan telah disebutkan pembicaraan tentangnya, dalam menerangkan biografi sosok Al-Imam Abu Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid. Bahwa Ubaid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa, yaitu ketika ia, Al-Janadi, berkata, sebagian dari mereka adalah Abu Al-Hasan, Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, yang versi satunya Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali. Jadi jelas, itu semua berdasar pemahaman atau persepsi atau halusinasi Ali As-Sakran sendiri. Ingat, bukan berdasar dalil rijal hadits atau dokumen keluarga atau isbat nakobah atau kitab nasab dan bukti lainnya. Dan itu untuk pertama kalinya. Ubaid bin Ahmad bin Isa adalah sama dengan Abdullah atau Ubaidullah bin Ahmad bin Isanya Bajadid, menurut Ali As-Sakran. Perlu diingat, bahwa klan Abdurrahman As-Sakaf, atau kakek Ali As-Sakran, itu mendapat datuk bernama Ubaid, karena klan Abdurrahman As-Sakaf ngaku-ngaku bersaudara sepupu dari Datuk Husain al-Ahdal, yang kemudian diterima oleh Husain al-Ahdal, dan Husain al-Ahdal yang memiliki legal standing sebagai zuriyah Ubaid, tanpa pengakuan al-Ahdal, maka klan Abdurrahman As-Sakaf hanya dikenal sebagai keturunan Alwi, atau Bak Alwi, tidak diketahui siapa datunya. Maka Ubaid yang dimaksud Ali As-Sakran ini hanya Ubaid imajiner yang entah siapa jeluntrungnya, bukan lagi Ubaid wujud datunya Al-Ahdal. Maka jika kita terapkan dalam membaca buku keabsahan nasab Bak Alwi menjadi seperti ini. Menurut Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, dalam bukunya, Tuhfatu Zaman fi Tarikh Sa'adah Yaman, yang beliau isbat adalah keturunan Alwi atau Bak Alwi, yang merupakan sepupu dari Muhammad bin Sulaiman, atau Muhammad putra Sulaiman, yang adalah cucunya Ubaid, yang adalah buyutnya Isa. Hubungan kesepupuan ini, yang menjadikan keturunan Alwi atau Bakalwi tersebut, membuat Alwi ini menjadi memiliki ayah bernama Ubaid, dan memiliki kakek bernama Isa. Sementara menurut Rabitah Alwiyah Indonesia, dalam bukunya keabsahan nasab Bak Alwi ini, Rabitah Alwiyah memelintir, lalu memfitnah, seolah-olah Husain bin Abdurrahman Al-Ahdal, mengisbat keturunan-keturunan Alwi ini, atau Bak Alwi, sebagai anak-anak Alwi, anak Ubaid atau Abdullah, anaknya Ahmad bin Isa, yang hidup di abad 4 Hijriyah. Dari sesat fikir Ali As-Sakran tersebut, telah membuat fitnah sara yang nyata, yang luar biasa, bahkan dalam konteks zuriyah Rasulullah Muhammad, Ubaid yang asli hidup abad ke-5 Hijriyah, sementara Ubaid yang imajiner atau fiktif, yang buatan Ali As-Sakran, hidup abad 4 Hijriyah. Kita coba lagi membaca rancang Bamgun silsilah Ubaid jadi-jadian ini. Setelah Ubaid, yang hidup di abad ke-5, dimajukan oleh Ali As-Sakran menjadi hidup di masa Sayyid Ahmad, yaitu abad ke-4. Maka hijrahnya keturunan Alwi dari negara Irak yang semula di kurun 540 Hijriyah, yang dilakukan Muhammad bin Sulaiman, maka juga harus disesuaikan dengan masa Ubaid yang sekarang menjadi putra Ahmad bin Isa, sehingga peristiwa hijrahnya juga harus dimajukan pada abad ke-4. Perhatikan. Jadi inilah bahan, atau cikal bakal, dibuatnya skenario cerita fiksi dan halu, kehijrahan Sayyid Ahmad bin Isa dari Irak ke Yaman. Untuk itu, Abdullah Muhammad Al-Habsyi, yang mentahkik kitab Husain Al-Ahdal, kitab Tuhfatu Zaman fi Tarikh Sa'adah Yaman, mengkoreksi apa yang ditulis Husain Al-Ahdal. Menurut Abdullah Muhammad Al-Habsyi, yang benar, yang hijrah dari Irak ke Yaman adalah Muhammad bin Himham, kakek warang Muhammad bin Sulaiman, bukan Muhammad bin Sulaiman. Satu hal lagi, telah jelas dan gamblang, Ceto Welo nyolok moto, bahwa kisah hijrahnya Sayyid Ahmad bin Isa bersama Abdullah, Bani Ahdal bersaudara dan sepupunya, bukan berdasar fakta sejarah, kitab sejarah, manuskrip, prasasti, dan lain-lain yang sah sebagai bukti sejarah, melainkan hanya dari interpretasi,
persepsi, dan halusinasi, Abdullah Muhammad Al-Habsyi sendiri untuk menyesuaikan kesejarahan Ubaid jadi-jadian buatan Ali As-Sakran. Mari kita telah secara kritis lagi. Dari klaim Abdullah Muhammad Al-Habsyi, ketika yang hijrah abad 6 Hijriyah bersama keturunan Alwi, adalah Muhammad bin Sulaiman sebagai saudara sepupunya, maka secara otomatis Alwi ini menjadi anak Ubaid juga. Sehingga nanti, 355 tahun kemudian, Ali As-Sakran bisa berhalusinasi bahwa Ubaid ayah Alwi, sebenarnya adalah Ubaidullah ayah Jadid, yang karena tawaduk namanya ditasgir menjadi Ubaid bla 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 blang gedabrus sakarepe udeledewe. Sementara, menurut Abdullah Muhammad Al-Habsyi, kalau yang hijrah abad 4 bersama keturunan Alwi, adalah Muhammad bin Himham bin Aun, sebagai saudara sepupunya, maka secara otomatis Alwi ini menjadi anak Aun. Sehingga nanti, 550 tahun kemudian, Ali As-Sakran tidak bisa berhalusinasi, bahwa Ubaidullah ayah Jadid adalah sebenarnya juga ayah Alwi, karena ayah Alwi versi ini adalah Aun, dan lafadz Aun tidak mirip dengan Ubaidullah ayah Jadid. Sehingga tidak bisa dinggedabrusi. Jadi Ubaid buatan Ali As-Sakran, adalah Ubaid jadi-jadian, imajiner, fiktif, mungkin benar ada Ubaidnya Bani Ahdal, di abad 5 Hijriyah, memang benar ada Ubaid bin Ziyad, benar ada Ubaid Ats-Sakafi, ada juga Ubaid bin Umair. Bahkan baru-baru ini, ada Ubaid yang berperan sebagai pencopet dalam sinetron preman pensiun. Tetapi, itu semua, tetap bukan Ubaid buatan Ali As-Sakran, yang dia akukan sebagai anak Ahmad bin Isa, sehingga menurutnya hidup abad 4 Hijriyah. Nabi